when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Halo semuanya, bareng N-Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus memberikan hiburan dari penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, N-Clipper akan ngasih klip dan review tentang sebuah film horor yang berjudul Grim Cathy tahun 2022. Di mana Grim Cathy itu sendiri merupakan sosok misterius yang selalu memburu para bocil dan remaja bau matahari. Bahkan, sosok tinggi cungkring ini tak segan-segan untuk menyabet dan mengiris-ngiris tubuh korbannya sampai tewas. Dan kali ini, kita akan melihat perjuangan hidup seorang remaja saat ia dan keluarganya diteror sosok Grim Cathy. Apakah sosok aneh ini manusia? Atau cuma alien gabut? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari rasa khawatir seorang janda bernama Melinda terhadap anaknya yang doyan nge-medsos dan internetan. Apalagi akhir-akhir ini ia melihat begitu banyak challenge-challenge gak jelas di internet, seperti halnya nyetop truk sembarangan. Melinda pun takut jika sampai anaknya itu ikut-ikutan dan mati konyol. Di waktu yang sama, anak Melinda bangun dan seperti ingin mengecek keadaan rumah. Tapi kita belum tahu ya, apa yang dikhawatirkan oleh bocah ini. Melihat sosok aneh, si bocah bernama Brandon ini mengambil pisau untuk dijadikan senjata. Saat sosok mengerikan mendekatinya, Brandon terlihat bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Bukannya nusuk sosok aneh, Brandon malah melukai emaknya sendiri. Entah apa maksud bocah jadah tersebut. Dan inilah Grim Cathy. Beberapa waktu berlalu, kita beralih ke YouTuber cantik tapi jomblo bernama Asha. Kreator di bidang ASMR ini sudah biasa memperdengarkan suara-suara gaje dari hal-hal sepele. Mungkin karena konten yang kurang manfaat, Asha cuma mendapatkan subrek 9 biji. Itu pun keluarganya sendiri dan sisanya hasil ngoprek HP teman. Tak lama kemudian, Asha dan orang tuanya berniat untuk menonton pertunjukan si adik yang jago niup trompet elit. Dan demi menikmati pertunjukan, orang tua Asha melarang siapapun untuk membawa HP. Come on, let's go out the door. Let's go. Thank you very much. Your phones will be. Ketika pertunjukan sedang berlangsung, si ayah mendengar kabar dari temannya bahwa saat ini sedang marak challenge-challenge gak jelas di internet. Dari sekian banyak tantangan tersebut, semuanya membahayakan dan selalu mendorong untuk melakukan bundir. Terlihat si ayah pun khawatir akan kedua anaknya. Terlebih karena Asha dan adiknya tak bisa lepas dari HP dan internetan meskipun sedang boker. I'm at 30 health right now. Getting full shield would be ideal. Sekembalinya ke rumah, keluarga Asha seperti biasa sibuk sendiri dengan HP-nya masing-masing. Lalu tiba-tiba, orang tua Asha mendapatkan pesan gambar sosok seram dari teman-temannya. Di mana sosok itu adalah simbol challenge bernama Grim Cathy yang patut dihindari. Dan jika kalian masih ingat, gambar tersebut adalah sosok misterius yang dilihat Brandon di awal film tadi. Tapi kita belum tahu ya, apa kaitannya challenge tersebut dengan sosok yang dilihat Brandon. Khawatir anaknya mengikuti tren gelo, si ayah memperingatkan anak-anaknya untuk jangan mengikuti challenge Grim Cathy. Karena ia tak mau jika mereka melakukan hal-hal berbahaya seperti yang sedang marak terjadi. Bahkan, si ayah pun menceritakan berita tindakan nekat Brandon akibat challenge tersebut. Sementara itu, Asha dan adiknya terlihat asing dengan challenge yang diceritakan ayahnya. Karena yang mereka tahu satu-satunya challenge yang berbahaya adalah nyetop truk sembarangan. Setengah jam berlalu, Asha melihat postingan teman-temannya yang mempertanyakan tentang challenge Grim Cathy. Ternyata mereka pun baru mendengar dari para orang tua, seperti yang baru saja Asha dengar dari ayahnya. Di sisi lain, Leah dan suaminya yang masih khawatir
terus mencari tahu apa itu Grimkhati. Namun tanpa mereka sadari, sosok Grimkhati kini sedang mengincar Asha. What? There's someone in the house. There's someone in the house. Disangka ada maling, si ayah bernama Amir ini pun mendatangkan polisi. Kemudian Asha menceritakan tentang sosok Grimkhati yang sepertinya seorang begal berkostum. Yeah. Rupanya polisi sudah menduga akan sosok yang dilihat Asha, karena ternyata kepolisian sudah banyak mendapat laporan dari kasus seperti ini. Polisi pun menduga bahwa sosok itu berasal dari komunitas gabut yang ingin viral. Aku teh lagi streaming, Pak. Tiba-tiba si cungkring nongol gitu aja. Mendengar semua ini gara-gara internetan, polisi meminta Amir untuk melarang anak-anaknya memegang HP sementara waktu. Karena kemungkinan semua ini berasal dari challenge sebuah komunitas yang belum terungkap. Selang beberapa saat, Amir merebut dan mengamankan semua gadget milik anaknya. Setelah perebutan kekuasaan gadget, Amir hanya memberikan satu laptop untuk digunakan secara keroyokan. Itu pun dengan pemantauan ketat melalui aplikasi. Sementara sisanya akan ia simpan pada sebuah kotak yang telah ia beli secara online. Asha jelas kesal karena bakal susah ngonten apalagi chatan dengan pacar orang. Ia pun tak habis pikir orang tuanya begitu mudah termakan hoak dari berita yang belum tentu benar. Namun pikir si ayah, cara ini adalah yang terbaik untuk keselamatan anak-anaknya. It was huge and terrifying. I need you guys to help me figure out what it was. Asha! Promise, I just need... Melihat sosok yang langsung menghilang, Asha heran kenapa hanya ia sendiri yang melihat Grimkhati. Ketika tengah malam, Asha berusaha mendapatkan kembali HP kentangnya. Setelah HP didapat, Asha mendapatkan panggilan dari temannya yang bernama Casey. Dan ternyata Casey pun senasib dengan Asha. Karena sering diteror Grimkhati, laptop wanita ini pun diamankan oleh orang tuanya. Ketika takut ketahuan ayahnya, teman Asha yang lain pun membicarakan tentang sosok Grimkhati. Bahkan banyak dari teman-teman mereka yang telah melukai diri sendiri setelah melihat sosok Grimkhati. Mereka pun tak mengerti kenapa para orang tua mengait-ngaitkan sosok tersebut dengan challenge yang gak jelas. Padahal teman-teman Asha yakin bahwa semua itu adalah ulah sosok iblis yang jelas ingin melukai mereka. Neng cepat tidur atuh sudah malam. Iya beh, tanggung lagi baca Kama Sutra dulu. Di sisi lain, Amir dan Leah semakin khawatir karena Asha belum mereka temukan. Setelah kejadian tadi, Amir menduga bahwa Asha sedang melakukan challenge yang ia takuti. Sementara Asha menjelaskan jika semua ini adalah ulah Grimkhati yang terus mendatanginya. Tapi boro-boro percaya, ayahnya kini semakin melarang Asha untuk menggunakan HP. Terlihat Asha pun bingung bagaimana cara agar orang tuanya percaya. Di keesokan harinya, Casey menemui Asha di sekolahan. Lalu Casey menceritakan bahwa HP miliknya kini disimpan ayahnya pada sebuah kotak. Asha pun jelas heran kok bisa sama ya para orang tua mendapatkan kotak tersebut. Penasaran dong. Kemudian Asha dan Casey berniat untuk nebeng internetan di rumah teman mereka yang sedang menggelar pesta. No, they work in like international shipping or something and they're hardly ever. Hey Oliver. Hey Cassidy, hey. Saat Casey menceritakan maksud kedatangannya, temannya ini sudah menduga jika HP Asha dan Casey pasti dijabal orang tua. Kemudian teman-teman Casey meledek challenge Grimkhati yang sebenarnya hanya viral di kalangan para orang tua.
Mereka pun selfie Sukaishi dengan gaya sok-sok bunuh diri dan mempostingnya di medsos. Singkat durasi, penyelidikan Asa membawanya ke sebuah blog milik Melinda. Dan ternyata, Melinda adalah penjual kotak yang telah dibeli ayah Asa dan para orang tua lainnya. Di mana fungsi kotak tersebut diperuntukkan para orang tua yang ingin mengamankan gadget anaknya yang kecanduan internetan. Melinda pun menuliskan bahwa bisnis kotak itu berawal dari anaknya yang selalu ingin melakukan challenge Grimkhati. Tapi karena tak banyak yang diungkapkan Melinda, Asa berniat untuk mendatangi rumahnya saja. Akan tetapi, Asa kesulitan untuk mendapatkan alamat rumah Melinda. Di sisi lain, Leah melihat postingan dari teman-teman Asa tadi. Lalu ia pun kaget karena anaknya berada di kerumunan yang memperagakan challenge Grimkhati. Ia dan suaminya pun jelas khawatir dan bergegas untuk membawa Asa pulang. Di waktu yang sama, sosok Grimkhati kembali muncul untuk mendatangi Asa. Sementara itu, Asa sedang meminta Kamran untuk mencarikannya alamat Melinda. Meskipun tidak tahu untuk apa, tapi Kamran bersedia melakukannya. Melihat sosok Grimkhati, Asa membuat postingan dan menyebarkan blognya Melinda, agar semua orang tahu bahwa sosok tersebut berasal dari si penjual kotak bodoh itu. Untuk kesekian kalinya, serangan Grimkhati malah dianggap challenge oleh orang tua Asa. Lalu tiba-tiba, Amir mendapatkan notif bahwa ada yang sedang menggunakan wifi di rumahnya. Khawatir Kamran sedang internetan, mereka pun bergegas pulang. Di saat itu pula, Kamran telah berhasil mendapatkan alamat Melinda. Oh my god, Kamran! Meskipun Kamran mendapatkan serangan, tapi Leah yang seorang perawat mengatakan bahwa Kamran masih hidup. Singkat cerita, Asa dan Kamran dirawat di rumah sakit. Dan kali ini, Asa merasa bersalah karena telah melibatkan adiknya. Lalu tiba-tiba, Asa melihat laptop sang ibu yang digunakan Kamran semalam. Melihat Kamran telah mendapatkan alamat Melinda, Asa berniat untuk segera mendatanginya. Come with me, please. Baru juga berangkat, Asa melihat orang tua Casey berada di rumah sakit. Dan ternyata dugaan Asa benar, bahwa Casey sedang dirawat di rumah sakit ini. Lalu Casey menceritakan jika semalam dirinya pun diserang Grimkhati. Di mana itu terjadi sewaktu orang tuanya khawatir saat melihat video di pesta itu. Dari perkataan Casey, Asa merasa yakin jika Grimkhati hanya akan muncul ketika orang tua mereka khawatir. Kalian juga baru sadar kan, jika setiap orang tua Asa khawatir, sosok mengerikan itu pasti datang. Setelah pertemuan singkat dengan Casey, Asa pun melanjutkan rencananya untuk ke rumah Melinda. Di saat itu pula, Leah kaget karena Asa sudah menghilang. Merasa anaknya menuju lokasi tersebut, Leah berniat untuk segera menyusulnya. Saat bertemu Melinda, Asa langsung mempertanyakan sosok Grimkhati dan tantangan membahayakan itu. Tapi dengan santuinya, Melinda berkata bahwa ia tidak tahu dan terlihat tidak mau kedatangan tamu. We'll let you know, okay? Drive safe. Dirasa menyembunyikan sesuatu, Asa berniat untuk menyelidiki rumah Melinda saja.
Sungguh tanpa terduga, ternyata selama ini Brandon disekap oleh Melinda. Lalu Brandon meminta agar dirinya kembali dibawa masuk, karena ia tak mau jika sampai ibunya khawatir. Pergi atau pecah tempurung lu. Now. Come on. Di tengah ancaman Melinda, mereka mendengar kedatangan ibunya Asha. Kemudian Melinda buru-buru menceritakan bahwa Asha telah lancang masuk ke rumahnya. Maafin lo Jeng, si Asha mah memang lagi aneh kelakuannya. You can handle her. I won't ask. Okay? Mom, don't listen to her. She just pointed a gun at me. Saat bertemu ibunya, Asha mengatakan bahwa Melinda telah mengurung anaknya sendiri. Tapi karena itu urusan orang lain, ibu Asha jelas tidak peduli. Karena Leah pikir, mungkin anaknya Jeng Mel saja yang nakal. Singkat durasi, Leah memaksa anaknya untuk pulang. Di saat itu pula, Asha berusaha menjelaskan apa yang dialami anaknya Melinda. Mom, chill for a second. Because that would require you to think for 1 second. Tak tega dengan nasib Brandon, Leah menyuruh Asha untuk menunggu. Sementara ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Car trouble? No, I just had one more. I also think I left my keys inside. Now, excuse me. Ketika Leah nyelonong begitu saja, Melinda terus menahannya agar tidak sampai ke kamar Brandon. Kemudian Leah menanyakan tentang dari mana awal mula Grim Cathy yang ditulis Melinda pada blognya. Melinda pun akhirnya berkata bahwa ia pernah memergoki Brandon internetan lalu melukai dirinya sendiri. Gara-gara percakapan ini, Melinda kembali khawatir akan kondisi anaknya. Melihat kejadian ini, Leah akhirnya percaya dengan apa yang selalu dikatakan Asha. Tapi tiba-tiba Melinda yang semakin ketakutan mengancam Leah untuk segera pergi. Stop. I am the one. Contain it. Stop. Dengan pingsannya Melinda, Brandon merasa lega karena Grim Cathy sudah menghilang. Laura, you're gonna need intubation supplies and RT in room 2 Saat berada di rumah sakit, Leah akhirnya berniat untuk membantu Asha melakukan penyelidikannya. Tapi sebelum itu, ia akan membuat suaminya tertidur agar tidak panik dan memunculkan Grim Cathy. Nothing wrong with either of our kids. We got this wrong. Hey, what the hell is this, huh? Come on, what To get some sleep. Hey, Leah. Di tengah usaha Leah, polisi datang untuk menanyakan soal Brandon. Hingga rencana Leah akhirnya gagal dan suntikan bius pun kini dipegang Amir. Kemudian Leah mengatakan bahwa hanya rasa khawatir mereka lah yang membuat Asha menjadi seperti ini. Setelah Leah pergi, Amir langsung kaget saat mengetahui Kamran sudah menghilang. Amir pun jelas khawatir dan langsung mencari kedua anaknya. Dan karena Amir khawatir, Grim Cathy pun muncul untuk menyerang Kamran. It's okay, it's me. Ketika bertemu adiknya, Asha menjelaskan semua yang baru ia ketahui. Tapi berbeda dengan Brandon, Asha memilih untuk menghabisi Grim Cathy daripada melukai ayahnya sampai pingsan. Kamran? Asha tak menyangka dan merasa bersalah karena gunting malah nyocol ke bapaknya. Tak lama kemudian, Amir yang terluka datang dan semakin khawatir kepada Asha. Karena usahanya selalu gagal, Asha kini pasrah jika memang ia harus mati oleh Grim Cathy.
Melihat anaknya terbang dan menderita, Amir teringat dengan ucapan istrinya. Dan untuk menghentikan rasa khawatirnya, Amir pun menggunakan obat bius agar dirinya pingsan. It's okay. Karena Grimkati sudah benar-benar pergi, berarti film sudah selesai. Ternyata masih banyak menyisakan banyak misteri ya. Film ini tidak menjelaskan dari mana sosok Grimkati itu muncul. Tapi yang pasti, semua ini bermula dari rasa khawatir Melinda yang menyebar melalui blognya. Makanya, Grimkati terus membuat para orang tua khawatir dengan memfitnah anak-anak agar disangka mau bundir. Begitupun dengan yang dialami oleh keluarga Amir. Setelah membaca curhatan Melinda, ia pun jadi khawatir dengan Asa dan Kamran. Tapi untungnya, Asa berhasil mengetahui cara untuk menghindari sosok Grimkati. Meskipun ia sadar, sosok tersebut bisa saja kembali untuk melakukan teror. Jangan kecewa ya, namanya juga film horor misteri. Jika ada tambahan, komen ya guys. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Creeper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.